Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ruth Kesyapsari dari kelas IF 48 3 PJJ dari kelompok 5 akan menjelaskan aplikasi manajemen startup sederhana sebagai bentuk tugas besar algoritma pemrograman. Oke, saya izinkan sedikit apa itu startup. Startup merupakan perusahaan berbasis inovasi yang sering menggunakan teknologi informasi sebagai sarana atau alasan utama perusahaan. Di Indonesia sendiri, pertumbuhan startup sangat signifikan dan menampilkan perkembangan berbagai platform digital. Contoh paling besar Ruang Guru, Bukalapak, Gojek, dan selainnya. Meskipun demikian, banyak startup yang masih berada dalam skala kecil menghadapi tantangan dalam pengelolaan internal, proses manual dalam manajemen data karyawan, pencatatan absensi, hingga pembagian tugas. Seringkali menjadi tidak efisien dan rentan terhadap kesalahan. Padahal aspek-aspek tersebut sangat penting dan bisa menjamin kelancaran operasional pada perusahaan tersebut. Maka dari itu, kelompok kami membuat aplikasi untuk meminimalisir kesalahan tersebut dan membantu produktivitas tim dan pertumbuhan perusahaan. Adapun rumusan masalah yang kami buat, yang pertama ada bagaimana merancang dan mengimplementasikan aplikasi manajemen startup sederhana yang memenuhi kebutuhan pengelolaan data karyawan, absensi tugas, dan hak akses pengguna. Yang kedua, bagaimana menerapkan konsep pemrograman modular, array statis, tipe data bentukan, serta algoritma pencarian dan pengurutan dalam pengembangan aplikasi. Adapun manfaat dari pengembangan aplikasi ini adalah yang pertama, untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam pemrograman modular, di mana penggunaan array statis, tipe data bentukan, serta implementasi algoritma pencarian dan pengurutan. Yang kedua, mengasah, di mana untuk melatih penggunaan struktur data array, statis, dan algoritma dasar dalam menyelesaikan masalahnya nyata. Dan yang terakhir adalah sebagai dasar simulasi, di mana aplikasi ini dapat digunakan sebagai dasar atau simulasi sistem informasi manajemen dalam konteks startup kecil. Dan tujuan tugas besar apa ini dibuat adalah aplikasi ini dikembangkan secara khusus untuk mendukung manajemen data karyawan, partisipasi, dan manajemen internal startup kecil, di mana seperti manajemen data karyawan, partisipasi, dan departemen kerja berdasarkan departemen. Selain itu, aplikasi ini juga mendukung pengelolaan akses seperti penggunaan berdasarkan dua peran, yaitu administrator sebagai penyelenggara dan karyawan sebagai pengguna. Kemudian, dengan adanya aplikasi ini, tujuan dari pengembangan aplikasi ini adalah untuk menyederhanakan serta mengotomatiskan proses manajemen internal yang esensial. Namun, seringkali memakan waktu jika dilakukan secara manual. Nah, dengan adanya aplikasi ini diharapkan pengelolaan startup dapat dilakukan dengan lebih sistematis, efisien, dan produktif, meskipun hanya dikelola oleh tim yang kecil. Dan tujuan aplikasi sendiri adalah membuat sistem manajemen sederhana untuk status startup yang dapat diakses oleh dua jenis pengguna, admin dan karyawan, sebagai user. Dan yang kedua, menerapkan konsep pemrograman modular, array statis, tipe data bentukan, serta algoritma pencarian dan pengurutan data dalam pengembangan aplikasi. Nah, aplikasi ini merupakan suatu sistem manajemen startup yang dirancang khusus untuk mempermudah pengelolaan data secara efisien dan terorganisir. Dalam pengembangannya, aplikasi ini menggunakan pendekatan modular. Jadi, membagi setiap fungsi utama ke dalam subprogram yang memiliki parameter dan signifikan sendiri. Pendekatan modular ini sangat membantu dalam pengelolaan kode, memudahkan proses pengujian, serta mempermudah pengembangan aplikasi dalam waktu jangka panjang. Kemudian perkenalkan, nama saya Rifa Nurulan dengan NIM 1030424000069. Di sini saya akan menjelaskan bagian pengkodean, sedikit bagian pengkodean untuk pengembangan aplikasi startup yang dilakukan. Di sini kita memiliki beberapa folder, yakni folder out, resource, dan juga storage. Di mana folder out ini digunakan untuk pemrosesan login, password, register. Kemudian resource ini
main untuk pengkodean seperti menu-menu yang dibutuhkannya disimpan di folder research untuk pengkodeannya. Kemudian storage itu data dan model yang digunakan di dalam research itu sendiri. Kemudian untuk menjalankan aplikasi seperti biasa menggunakan Gurun Main Go. Kemudian kita coba di sini untuk register. Di sini kita memiliki dua role, di mana role yang pertama itu sebagai administrator, yang role yang kedua itu sebagai user, dimana apabila sebagai administrator kita dapat menambahkan data startup, laporannya, kemudian menonaktifkan pengguna, lalu untuk user hanya melakukan pencarian saja, tidak ada penambahan data. Penambahan data itu khusus dilakukan oleh administrator. Kemudian di sini juga sudah terdapat validasi apabila password salah atau kurang minimal 8 karakter, harus mengandung 8 karakter dan angka, jadi tidak bisa asal-asalan juga untuk passwordnya. Kita sudah menambahkan validasi seperti ini menjadi empat lima enam tujuh delapan. Nah, registrasi berhasil. Kemudian kita login. Tadi menggunakan email .com. Kemudian maka otomatis akan menampilkan beberapa menu untuk user, di mana user ini hanya bisa melihat daftar startup, mencari startup, mengurutkan, melihat laporan startup per bidang, data anggota tim, kemudian profile untuk melakukan pengubahan profile kayak seperti nama, email dan lain sebagainya, kemudian bisa keluar karena startupnya belum ditambahkan oleh admin, maka kita tidak akan menemukan tidak ada daftar startup yang tampil karena startupnya belum ditambahkan oleh admin. Kemudian kita coba login sebagai admin, yakni pas admin@gmail.com. Gua admin@gmail.com, admin 123. Nah, kemudian untuk admin juga terdapat menu kayak daftar startup, pencarian juga sama seperti karyawan atau user, tetapi di admin itu ada mengubah, menghapus, kemudian menambah, seperti itu. Kemudian kita coba untuk menambah startup, misalnya nama startupnya kita coba ngasal aja, kemudian tambah lagi. Kemudian kita coba lihat di daftar. Nah, sudah muncul juga. Kemudian kita coba di nomor 4. Kita coba nomor 2, tambah satu lagi. Ada. Kemudian kita coba hapus satu. Hapus kita ID 3 misalnya. Maka sudah muncul menjadi kita harus memasukkan namanya dulu, yang usahanya apa, kita copy saja. Ini bisa satu. Nah, itu untuk melakukan pengubahan data. Kemudian apabila untuk melakukan penghapusan nomor 4,
kita coba hapus nomor 3. Yes, maka kita lihat datanya menjadi 2. Kemudian kita coba lagi untuk pengubahan nomor 3, nomor 2, ABC, ABC, kemudian kita lihat lagi berubah juga. Kemudian kita dapat melakukan pencarian sama startup ABC. Hanya satu yang tampil. Kemudian kita bisa melakukan pengurutan juga, total pendadaan, selection, ascending, seperti ini. Kemudian kita dapat melihat laporan per bidang seperti ini. Kemudian kita dapat menambahkan anggota tim. Nomor 1, IT, maka dapat melihat daftar untuk PT IT 1 Kemudian profil saya di sini admin itu jadi bisa menonaktifkan user yang sudah ada. Misalnya user A ternyata sudah lama tidak bekerja nih atau keluar, maka akunnya dapat dinonaktifkan. Nomor 11 kita coba login sebagai user. Daftarnya akan tampil seperti sebelumnya, pencarian juga sama seperti sebelumnya. ABC seperti ini. Kemudian laporan kasar juga sama, daftar anggota tim seperti ini. Kemudian profile seperti ini, di mana profile di sini kita dapat mengubah profilnya. Maka profile otomatis sudah berubah. Kemudian kita keluar. Di sini juga ada fitur password. Misalnya passwordnya PUNA23 ini. Maka apabila kita login menggunakan password lama, kan tidak bisa. Kemudian kita coba lagi login menggunakan password baru. Bisa. Seperti itu kira-kira untuk fitur-fitur yang ada di aplikasi manajemen startup sederhana ini. Kemudian saya akan sedikit menjelaskan bagian pengkodeannya, dimulai dari register, di mana di register ini terdapat satu function dengan pemanggilan beberapa data. Data ini diambil dari mana? Kita menyimpan data-data seperti nama, TTL, HP diarahkan ke bagian ini di storage model. Di sini terdapatnya untuk user, kita simpan di sini. Kemudian karena admin itu default, maka kita di sini juga disimpan bagian untuk admin, password emailnya. Seperti itu. Kemudian untuk login pun hampir sama, karena tadi registrasi sudah hanya ada satu function, di mana function ini akan melanjutkan data yang sudah disimpan di sini yang masuk ke storage. Sementara kan masuk ke storage, kemudian oleh login ini kita ambil data yang tadi. Kemudian pengecekan juga di sini apakah user masih aktif, belum dinonaktifkan admin. Apabila sudah dinonaktifkan, maka akan berhenti, tidak bisa melanjutkan login. Kemudian ada validasi untuk email dan password juga salah. Seperti ini, storage email tuh maksudnya jadi mengambil email yang sudah
disimpan di storage sementara seperti itu. Kemudian untuk forgot password juga hampir sama seperti itu, lupa password mengambil dari storage tadi, dimana mengambil storage email dan juga pas emailnya berdasarkan email, kemudian password barunya bisa dimasukkan seperti ini. Kemudian laporan per bidang dapat menghitung seperti ini menggunakan for berulangan kurang lebih seperti ini. Jadi hampir semua data itu nanti akan tersimpan sementaranya ke bagian sini seperti itu. Dan untuk maksimal itu ada di sini seperti ini. Maksimal sudah saya tambahkan. Jadi maksimal setiap data yang ditambahkan seperti user, startup yang akan ditambahkan itu tidak boleh lebih dari 100 seperti itu. Mungkin cukup sekian sedikit penjelasan mengenai pengkodean dari aplikasi manajemen startup sederhana. Mungkin apabila untuk lebih jelasnya lagi itu bisa dilihat langsung dari Git-nya ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.